Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Leni Handayani dalam mata pelajaran IPS. Bagaimana kabar kamu hari ini anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini materi kita adalah perdagangan antar negara. Yang pertama adalah pengertian perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara adalah proses tukar menukar barang atau jasa antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kenapa dikatakan kegiatan tukar menukar? Karena sifatnya di sini adalah pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan menghasilkan pertukaran barang dari produsen ke konsumen dalam suatu wilayah. Yang kedua adalah ruang lingkup dari perdagangan antar negara. Yang pertama barang dan jasa, yang kedua modal, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat teknologi, yang kelima adalah informasi. Dikatakan barang dan jasa, setiap apa yang dilakukan oleh manusia atau produsen ke konsumen dalam bentuk barang atau jasa. Sedangkan modal adalah sesuatu yang dilakukan oleh konsumen atau produsen untuk sebagai alat untuk memberikan modal kepada produk yang dia hasilkan. Tenaga kerja adalah suatu manusia yang dipekerjakan oleh manusia agar bisa menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya di segala bidang. Kemudian teknologi. Kecanggihan teknologi tergantung dari sistemnya, yaitu sistem informasi atau sistem dari perusahaannya yang memiliki teknologi yang canggih seperti mesin pabrik dan lain-lain. Informasi yang didapatkan lewat online, internet, HP dan lain-lain. Ekspor maupun impor. Kalau ekspor, dikatakan ekspor di sini adalah semua kegiatan memasarkan barang-barang dalam negeri ke luar negeri. Misalnya Indonesia mengekspor dua jenis komoditas, yaitu migas dan non migas. Contohnya kalau migas minyak bumi dan non migas adalah pertanian atau kerajinan dan lain-lain. Sedangkan impor, dikatakan impor kegiatan yang mendatangkan atau masukkan barang-barang dari luar negeri. Kenapa dikatakan barang-barang luar negeri? Yaitu barang yang diimpor atau diimpor dari luar ke dalam dan hasilnya menghasilkan sesuatu dari barang-barang luar. Contohnya berupa TV, AC, mobil, pakaian dan lain-lain. Kemudian kalau bahan baku biasanya bahan penolong seperti kapas, benang. Sedangkan modal biasanya berupa mesin-mesin kereta api, kapal laut dan lain-lain. Kebijakan pemerintah mendorong ekspor. Yang pertama meningkatkan promosi. Yang kedua perjanjian dagang internasional. Yang ketiga menjaga nilai mata uang dalam negeri. Yang keempat memberikan kemudahan kepada pengekspor barang. Di sini kebijakan pemerintah harus dilihat dari masyarakatnya, karena produksi yang dihasilkan dari masyarakat, dari konsumen sampai produsen di sini dia menghasilkan hasil yang memuaskan untuk masyarakat. Ya, seperti adanya festival kebudayaan atau pekan olahraga atau pagelaran seni, itu hasilnya dari promosi yang dihasilkan lewat internet atau online tadi. Kemudian perjanjian dagang internasional, dikatakan internasional karena dia perjanjiannya lewat negara lain, ya, seperti negara-negara tetangga kita yang saling menguntungkan kedua belah. Kalau tidak menguntungkan nggak mungkin dia membuat perjanjian. Apabila ada salah penulisan atau bagaimana, di sini harus sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kemudian mata uang dalam negeri, dikatakan mata uang dalam negeri biasanya dibutuhkan kestabilan dari nilai tukar mata uang negara tersebut supaya perbandingan nilai rupiah dengan dolar itu harus
standar, jangan sampai menurun. Kalau menurun nilai tukarnya berarti turun. Memberikan kemudahan kepada pengekspor barang. Di sini biasanya pelaksanaannya biasanya harus dipenuhi dari barang sampai ke ekspor. Jangan sampai barang belum datang itu mengakibatkan penumpukan atau pengiriman tidak sampai atau pengemasan tidak sesuai. Harus sesuai dengan apa yang dikirimkan. Faktor pendorong ekspor, pasar luar negeri, eksportir dan sosial ekonomi. Di sini faktor pendorong ekspor dikatakan pasar luar negeri itu lebih banyak penawaran, harga cenderungnya naik. Kemudian kalau eksportir biasanya menangkap peluang pasar dengan kepandaian dalam memasarkan barangnya. Yang ketiga, sosial ekonomi politik. Dikatakan sosial ekonomi politik suatu negara ketika tidak stabil, maka harus yang berpengaruh itu seluruhnya. Jadi harus distabilkan dulu, baru kita melihat dari situasi dan kondisi suatu negara tersebut. Apa yang membuat berpengaruh? Apa ekonominya turun atau lagi naik politik? Jadi pengaruh dari perdagangan itu bisa dipengaruhi, ya. Manfaat perdagangan antar negara, sini barang tidak dapat diproduksi. Yang kedua, keuntungan. Yang ketiga, pasar keuntungan. Yang keempat, teknologi modern. Barang tidak dapat diproduksi karena tidak mempunyai hasil. Kalau misalnya mempunyai hasil, pasti dia bisa diproduksi. Mungkin di sini ada masalah seperti barangnya tidak ada yang bagus atau barangnya masih dalam keadaan reject, jadi tidak bisa diproduksi. Kemudian memperoleh keuntungan dari spesialis tadi, ya, bahwa untuk memperoleh keuntungan biasanya harus diproduksi juga barangnya. Apakah sudah baik atau tidak diimpor? Kalau misalnya masih sudah baik, berarti dapat keuntungan yang lebih. Kalau tidak baik, berarti keuntungan akan menurun. Kemudian memperluas pasar, menambah keuntungan. Biasanya mesin-mesin yang dilakukan itu seperti kelebihan dari mesin pabrik yang memberikan masukan kepada suatu negara atau pengusaha agar produk yang dihasilkan bisa keluar, jangan sampai produk itu hanya di dalam. Transfer teknologi itu untuk supaya suatu negara itu bisa dikatakan lebih modern teknologinya atau mesin-mesinnya, jadi bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh suatu usaha kepada bawahannya. Faktor pendorong antar negara tidak mampu memberi barang, devisa, sumber daya alam, SDM, selera konsumen, sumber daya alam. Jadi di sini kenapa tidak mampuan? Karena tidak bisa memproduksi. Sedangkan devisa itu pemasukan bagi negara. Sumber daya alam itu dari alam kita yang mempunyai hasil yang lebih. Manusia yang dipergunakan sebagai alat untuk memproduksi barang tersebut. Konsumen dikatakan selera, yaitu apa yang dibeli konsumen itu tergantung daya tariknya. Kemudian sumber daya ekonomi itu biasanya dari suatu keinginan masyarakat, itu yang mempunyai kemampuan bahwa ekonomi mampu tidak membeli suatu barang. Kesimpulan hari ini adalah perpindahan barang atau jasa ke negara lain. Yang kedua, mendapatkan devisa bagi negara. Yang ketiga, meningkatkan SDM, SDA, SDE bagi negara sendiri. Kemudian kegiatan dapat memproduksi ekspor dan impor keluar. Jadi di sini kesimpulannya bahwa setiap negara memiliki kebutuhannya masing-masing, memiliki produksinya masing untuk memperoleh hasil dari produksi yang dihasilkan, baru diekspor ke luar negeri. Demikianlah materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tugas dikerjakan di Google Formulir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.